wabarakatuh. Nama saya Muhammad Widian Hanif akan sedikit menjelaskan tentang ruang lingkup, tujuan, dan komponen pendidikan Islam serta kedudukannya dalam pendidikan nasional. Yang pertama, ruang lingkup pendidikan Islam. Rama Yulis dalam bukunya Metodologi Pendidikan Agama Islam mengungkapkan bahwa orientasi pendidikan agama Islam diarahkan kepada 3 ranah yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris. Ketiga ranah tersebut mempunyai garapan masing-masing penilaian dalam pendidikan agama Islam, yakni nilai-nilai yang akan diinternalisasikan itu meliputi nilai Al-Quran, akidah syariah, akhlak, dan tarikh. Ruang lingkup pendidikan agama Islam di sekolah umum meliputi aspek-aspek yaitu Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan tarikh kebudayaan Islam. Berikutnya, pendidikan agama Islam dilaksanakan sesuai dengan tingkat perkembangan fisik dan psikologis peserta didik, serta menekankan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hubungan manusia dengan Allah dengan alam sekitarnya. Dan pihak-pihak yang terlibat ruang lingkup pendidikan Islam. Yang pertama, perbuatan mendidik. Yang dimaksud dengan perbuatan mendidik adalah seluruh kegiatan, tindakan, atau perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh pendidik sewaktu menghadapi atau mengasuh peserta didik, atau dengan istilah lain yaitu sikap atau tindakan yang menuntun, membimbing, memberi pertolongan dari seorang pendidik kepada peserta didik dengan tujuan pendidikan Islam. Dalam perbuatan mendidik sering disebut dengan istilah tazhib. Dan yang kedua, pelaku pendidikan. Yang pertama, pendidik adalah pendidik. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan akhir pendidikan Islam ialah terciptanya insan kamil. Menurut Muhaimin, insan kamil adalah manusia yang mempunyai wajah Qur'ani. Terciptanya insan yang memiliki dimensi religius, budaya, dan ilmiah. Untuk mengaktualisasikan tujuan tersebut dalam pendidikan Islam, pendidik bertanggung jawab mengantarkan manusia ke arah tujuan tersebut. Justru itu keberadaan pendidik dalam dunia pendidikan. Sebab kewajiban tidak hanya mentransformasikan pengetahuan, tetapi juga dituntut menginternalisasikan nilai-nilai pada peserta didik. Bentuk nilai yang diinternalisasikan paling tidak meliputi nilai etika atau akhlak, estetika sosial, ekonomis, politik, pengetahuan pragmatis, dan nilai ilahiyah. Dan yang kedua, peserta didik. Peserta didik salah satu komponen dalam sistem pendidikan Islam. Peserta didik merupakan raw material di dalam proses transformasi yang disebut pendidikan. Berbeda dengan komponen-komponen lain dalam sistem pendidikan, karena menerima materi ini sudah setengah jadi, sedangkan komponen-komponen yang lain masih dirumuskan dan disusun sesuai dengan keadaan, fasilitas, dan kebutuhan. Dan konsep pendidikan peserta didik dalam Islam. Yang pertama diambil dari kandungan ayat Al-Quran yang berbunyi, wa'alhikum. Peserta didik adalah anak-anak yang belum dewasa. Dan yang kedua diambil dari kandungan kata anfusakum, dirimu sendiri, dan wa'ahlikum, istri dan atau suamimu. Anak-anak dan anggota keluarga yang lain walaupun sudah dewasa. Yang ketiga, sesungguhnya proses pendidikan dalam Islam tidak dibatasi oleh kedewasaan, tetapi berlangsung sepanjang hayat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Az-Zahid dari kelompok 1 mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih tujuan dari pendidikan Islam itu. Nah, tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri sangatlah berkaitan dengan alasan menciptakannya manusia ke dunia yang fana ini. Yang salah satunya itu adalah membangun umat yang dalam dirinya itu didasari dengan hukum-hukum dan juga nilai-nilai Islami. Dan tujuan dari pendidikan Islam itu bersumber dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini tujuan pendidikan Islam juga tidak hanya membahas dari aspek duniawi saja, melainkan juga melihat dari aspek ukhrawi dan fungsional. Maka dari itu tujuan pendidikan Islam terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama tujuan khusus dan yang kedua adalah tujuan umum. Nah, yang pertama ada tujuan umum. Di sini dijelaskan oleh Al-Abrashi bahwasannya hal tersebut itu dibagi menjadi 5 bagian. Jadi ada 5. Yang pertama, membentuk akhlak mulia kepada para peserta didik. Lalu yang kedua, mempersiapkan bekal kepada peserta didik untuk di dunianya maupun juga ntar untuk di akhirat. Nah, selanjutnya yang ketiga ada membekali para siswa untuk mahir atau untuk kedepannya dalam dunia usaha atau mencari rezeki. Lalu yang ketiga ada membangkitkan semangat ilmiah kepada para siswa untuk selalu giat mencari ilmu atau giat belajar.
Lalu yang keempat, lalu yang terakhir, menjadikan siswa profesional dalam bidang pertukangan atau teknik. Nah, dan yang terakhir itu ada tujuan khusus dari tujuan pendidikan itu sendiri yang dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama itu memperkenalkan kepada para peserta didik mengenai akidah-akidah Islam, dasar-dasarnya, dan juga tata cara beribadah yang tidak menyalahi aturan atau syariat Islam. Lalu yang kedua ada membangkitkan kesadaran yang kuat akan agama dan juga akhlak. Yang ketiga, menancapkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, rasul, kitab dan kitab-kitabnya. Lalu membangkitkan hasrat kepada para peserta didik untuk senantiasa menambah ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuannya. Lalu menanamkan rasa cinta yang kuat terhadap Al-Quran. Nah, contohnya itu seperti membaca, memahami, dan juga mengamalkan isi-isinya. Lalu meningkatkan rasa bangga akan sejarah dan juga kebudayaan Islami. Dan juga meningkatkan rasa percaya diri dan juga tanggung jawab dalam diri para peserta didik. Dan yang terakhir, memotivasi para generasi muda dan memperkokohnya dengan akidah Islam. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Kurikulum pendidikan yaitu merupakan salah satu komponen yang menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena itu, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Ciri-ciri kurikulum pendidikan dalam pendidikan Islam, yaitu yang pertama tentang agama dan akhlak, merupakan tujuan utama. Segala yang diajarkan dan diamalkan harus berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah serta ijtihad para ulama. Yang kedua yaitu mempertahankan pengembangan dan bimbingan terhadap semua aspek pribadi siswa dari segi intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual. Dan yang terakhir ketiga, adanya keseimbangan antara kandungan kurikulum dan pengalaman serta kegiatan pengajaran. Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas tersebut dalam bab 6 jalur jenjang dan jenis pendidikan bagian ke-9 pendidikan keagamaan pasal 30 isinya yaitu merupakan 1. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangnya. Yang kedua, pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan menjadi ahli ilmu agama. Yang ketiga, pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, informal, dan non-formal. Yang keempat, pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pahaja, samanara, dan bentuk lain yang sejenis. Yang kelima, ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, 3, dan 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Sedangkan kedudukan pendidikan Islam yang pertama sebagai mata pelajaran dan yang kedua sebagai lembaga atau satuan pendidikan. Sekian dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan dalam kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.